Shalom Alhim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Februari 2025. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali saudara saya mengajak saudara untuk sama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percayalah walau tak melihat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 25, dan Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti kita semua tahu saudara, di mana kehadiran Tuhan Yesus di masyarakat saudara selalu mengganggu ketenangan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Yesus semakin dikenal masyarakat saudara, baik di kalangan Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat saudara, pamornya berkurang. Bahkan banyak murid mereka beralih mengikuti Yesus. Kembali pertanyaan saudara, kenapa orang Farisi dan ahli Taurat tidak tenang saudara? Kenapa murid-muridnya beralih kepada Yesus? Karena mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sudah menggerakkan hati banyak orang. Banyak orang menjadi percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Orang yang disembuhkan sudah menjadi saksi kehebatan Yesus Kristus bahwa Dia adalah anak Allah. Banyak yang mengalami kuasa mukjizat Tuhan Yesus saudara, sehingga banyak orang beralih kepada Dia. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat saudara tak punya kuasa atas itu. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Markus 8 ayat 11. Ketika dicobai oleh orang-orang Farisi saudara, ia juga merasa jengkel. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Markus 8 ayat 12. Saudara, Yesus juga manusia saudara. Dia bisa mengalami jengkel dan frustasi seperti kita jika berhadapan dengan orang-orang yang degil hatinya dan tidak percaya kepadanya. Namun, Yesus tidak menyerah di depan kesulitan itu. Yesus meneruskan karyanya di tempat lain. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Markus 8 ayat 13. Saudaraku yang terkasih, regi hari ini saudara mau sampaikan kepada setiap kita yang melayani Tuhan saudara, melaksanakan tugas-tugas pewartaan Injil, pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang mirip dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat seperti ini, di mana meragukan akan pewartaan kita saudara, meragukan akan kesaksian-kesaksian kita. Mereka baru akan percaya kepada pewartaan Injil yang kita sampaikan ataupun kesaksian yang kita sampaikan kalau kita bisa memberikan tanda dari surga. Inilah diri saya dulu saudara, yang selalu minta tanda dari surga, meragukan akan setiap pewartaan orang, meragukan akan kesaksian-kesaksian disampaikan akan pengalaman pribadi mereka dengan Yesus. Saya meragukan, saya meminta bukti nyata. Selalu saya meresponi dengan sinis. Saya perlu bukti nyata atas kesaksian itu. Sebagai murid Kristus, pengikut Kristus saudara, haruslah selalu percaya akan setiap pewartaan dan mengamini akan setiap kesaksian. Apa dasarnya? Yaitu iman saudara. Iman akan Dia saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Ibrani 11 ayat 1. Diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang termasuk dalam kelompok terakhir ini, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang
tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Nah, saudara, kita termasuk yang mana, saudara? Orang berimankah? Atau orang yang selalu mencari-cari tanda dari surga, yang meragukan akan setiap pewartaan, kesaksian-kesaksian orang? Marilah saudara, kita mau menjadi pengikut Kristus yang selalu memiliki iman walau tak melihat, tapi kita tetap percaya. Ya Tuhan Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus, tanamkanlah dalam hati kami iman yang selalu percaya akan karya-karya Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.